Oke. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita mau bahas update tahapan dalam menentukan suatu saluran drainase. Kemarin di video sebelumnya, teman-teman, itu sudah dibahas bagaimana kita menentukan lokasi, menentukan elevasi, menentukan arah aliran, dan juga penentuan saluran primer, sekunder, dan juga tersier. Kalau sudah terbentuk saluran primer, sekunder, dan tersier seperti itu, selanjutnya adalah kita menentukan membuat tabel gitu ya. Jadi sebetulnya di perhitungan drainase ini bisa menggunakan Excel gitu ya, sangat membantu sekali dengan Excel. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini bisa dilihat ya layar saya ya. Kalau kurang besar komen aja ya. Halo? Iya Pak, agak kecil Nah, memang Pak tampilannya. apanya? Tampilannya kalau Tabelnya kecil, oke. Pak. Tulisannya, Pak. Oke, ini sudah saya perbesar. Jadi teman-teman, di sini kenapa kemarin saya minta untuk tugas yang lalu itu saya minta junctionnya dari titik satu ke titik berikutnya dan lain sebagainya. Karena nanti output kita adalah seperti ini. Misalkan sebagai contoh di titik E ke titik F. Dari titik E ke titik F itu dia memiliki debit atau Q ini yang sudah kita bahas, di mana Q itu ditentukan dari nilai Q sama dengan C kali A gitu ya. Diperolehlah nilai debit itu 0,482 meter kubik per detik misalkan. Lalu SO ini slope. Slope ini adalah hal yang bisa kita modifikasi. Slope ini bisa kita modifikasi atau yang akan kita desain. Slope ini. Saluran ini berdasarkan arah yang sudah kalian tentukan. Nah, nilai H ini adalah ketinggian atau kedalaman saluran. Kedalaman saluran ini by design. B ini juga by design, ini lebar saluran. Idealnya nilai B itu adalah 2 kali H. Kita mengacu kepada bentuk penampang ekonomis. Teman-teman bisa lihat di mata kuliah Mekanika Fluida 2. Itu pernah kita bahas terkait bentuk penampang ekonomis. Lalu nilai R ini adalah nilai jari-jari basah. Lalu ada nilai A adalah luasan dari area basah. Jadi saluran air itu kalau misalkan dia berbentuk persegi, itu yang tergenang oleh air saja. Nah, V di sini ini adalah parameter untuk melakukan pengecekannya. Jadi desain kita itu based on V ini, di mana kecepatan itu nggak boleh lebih dari 3 meter per second. Karena kalau misalkan dia melebihi dari 3 meter per second, itu akan mengakibatkan kerusakan pada dasar saluran maupun dasar saluran ataupun dinding saluran sehingga dia terkikis gitu ya, yang mengakibatkan itu tuh rubuh nantinya saluran tersebut. Ini banyak kita jumpai di area-area pegunungan karena kalau di daerah pegunungan itu biasanya kemiringan saluran mengikuti dengan kemiringan jalan. Nah, sebetulnya itu tidak boleh gitu. Harus dibuat terjunan-terjunan. Oleh karenanya biasanya di daerah pegunungan itu salurannya sering rusak. Ada satu momen gitu ya, saya di daerah Lembang itu lihat salurannya rusak padahal perkerasannya sangat baik sekali atau lebih baik dari rata-rata. Namun tetap ambruk karena apa? Dasar saluran itu tergerus. Kalau dasarnya sudah tergerus, kanan kirinya akan ambruk juga. Oleh karenanya nilai V ini harus dikendalikan. Bagaimana pengendalian nilai V? Ini adalah bisa ditentukan dari slope, bisa juga ditentukan dari nilai nilai slope yang paling memungkinkan untuk dimainkan nilai V-nya. Karena slope ini kalau dia terlalu curam, kita harus buat terjunan-terjunan seperti itu. Oleh karenanya
dalam desain saluran drainase, nilai V ini adalah parameter kunci untuk mengetahui saluran tersebut baik atau tidak. Selain tidak boleh terlalu cepat, nilai V atau kecepatan ini satuannya meter per second ya. Nilai V ini juga tidak boleh terlalu lambat atau saluran tersebut terlalu landai seperti itu. Itu tidak diperbolehkan karena kalau misalkan dia terlalu landai itu akan sangat berpotensi untuk terjadinya endapan, entah pasir, lama-lama dia menumpuk mengendap, itu juga akan mengganggu saluran. Oleh karenanya kecepatan yang disarankan di sini adalah 0,3 sampai dengan 3 meter per second. Nah, jika sudah terbentuk tabel seperti ini, ada nilai Q, SO, ada minimal ini harus muncul nih, ini wajib nih, saluran tersebut, titik-titik tersebut, karena kalau kita nggak tahu kalau kita nggak tahu notasinya dari titik mana ke titik mana, kita tidak bisa menentukan debit, kita tidak bisa menentukan slope, dan kita tidak bisa menentukan yang lainnya. Dengan adanya notasi saluran yang jelas seperti ini juga akan memberikan gambaran bahwa dari titik E ke titik F, D ke E, C ke D, B ke C, A ke B, ini artinya ada akumulasi gitu ya. Akumulasi dari titik E sampai dengan titik B itu terakumulasi debit ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah akumulasi debit ya. Ini sini bertambah. Nah, ini yang paling besar. Jadi, kalau saluran drainase itu semakin ke ujung, dia semakin besar. Semakin ke ujung hilir ya, di hulu semakin kecil, di hilir semakin besar. Kalau kalian lihat muara sungai kan semakin mendekati laut, dia semakin besar. Namun kalau muara sungai itu di daerah pegunungan, kecil, hilir ujung sungai di daerah pegunungan itu kecil. Nah, itu sama halnya dengan saluran drainase ini. Lalu setelah dibuat tabel seperti ini, teman-teman bisa buat gambaran simulasinya. Oh, sorry, mana nih? Bukan. Gambaran simulasi ya. Nah, seperti ini simulasinya. Nah, kebetulan ini adalah grafik saluran sewer. Jadi saluran sewer ini di sini ada elevasi dasar pipa. Ini kita masih pakai elevasi dasar saluran warna orange ini. Ada elevasi atas pipa. Elevasi atas ini mungkin jaraknya lebih daripada ini karena ini merupakan kedalaman saluran ya. Lalu elevasi muka tanah. Elevasi muka tanah itu adalah jarak muka tanah ke dinding pipa paling atas. Nah, mungkin kita nanti ada dua profil garis ini yang menunjukkan kedalaman saluran dan juga kedalaman saluran dan juga tinggi muka tanah. Lalu ditambah juga profil terkait aliran air. Jadi ada 3 nanti ya. Jadi ada ujung atas saluran, dasar saluran dan juga kedalaman airnya. Nah, itu nanti ada 3 garis seperti ini. Ini bisa nanti ditentukan seperti itu. Ini juga dari data yang ada di sini kok. Ini juga bisa dilihat seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau untuk saluran sewer. Namun untuk saluran drainase juga disarankan dan bisa seperti ini. Ini elevasi muka tanah. Nah, ternyata elevasi muka tanahnya seperti ini tuh. Ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Oleh karenanya di sini contoh di sini kita membuat saluran sewer ini jauh di bawah tanah. Jauh di atas permukaan tanah. Ini bahkan kedalamannya 5, ada yang sampai 15, ada yang ya 6 sampai dengan 15 meter. Ini yang paling bawah ini kedalaman saluran ya. Kedalaman saluran juga berfluktuatif mengikuti yang di atas kedalamannya. Namun untuk saluran itu sendiri itu tetap stabil gitu. Tidak boleh mengikuti
seperti di atasnya, karena alirannya kan nggak boleh loncat-loncat seperti itu, harus datar gitu ya, dengan kemiringan yang sudah didesain. Ini hasil desain saluran drainasenya. Itu dari profil hidrolisnya. Belum lagi nanti penampang-penampangnya. Nah, profil hidrolis, penampang-penampang dan lain sebagainya itu nanti akan teman-teman bisa buat ketika kalian sudah selesai itu mengikuti AutoCAD. Jadi di sana nanti teman-teman bisa menggambar, membuat layout-nya dengan baik gitu ya, membuat penampang saluran, detail-detail salurannya gitu, itu sangat membantu sekali. Seperti itu. Jadi untuk progres tugas kedua itu tabel tersebut harus sudah mulai clear. Progres tugas pertama yang kemarin itu sudah saya siapkan linknya. Untuk progres kedua nanti akan saya siapkan juga di pertemuan yang sekarang dan dikumpulkan di minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bapak, Ya. terkait tadi yang contoh perhitungan nanti akan di-share nggak, Pak? Contoh perhitungan saya share videonya aja mungkin ya. Kalau tadi kan ada